Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia beliaulah kita bisa berkumpul di ruangan kantor tercinta kita ini untuk mengikuti acara desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari teman atau rekan sejawat kita yang bernama Hidayatul Radiah SPDI. Nah, dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat beriringan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang mana karena beliaulah kita bisa berada di alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 25 Koto Hilalang dan seterusnya kepada majelis guru dan atau rekan sejawat di SDN 25 Koto Hilalang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan selaku protokol akan membacakan urutan acara kita hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Ria Amriani. Kepada Ibu Ria Amriani kita persilakan. Semua diharapkan kepada semua rekan sejawat untuk berdiri. Yang ketiga yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 25 Koto Hilalang kepada Bapak Elvi Nurdin, kita persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kepada kita, dan kita hari ini sampai hari ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita. Salam bersalam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekaitan dengan kegiatan pada hari ini dari rekan sejawat kita Ibu Hidayatul Radiah SPDI akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif sekaitan dengan program yang
beliau jalani hari ini, yaitu calon guru bergerak angkatan 11 di sekolah kita. Jadi yang pertama, kami selaku pimpinan di sekolah kita ini tentu sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh teman sejawat kita dalam hal sebagai calon guru penggerak ini. Kami sangat berterima kasih kepada teman yang sudah berjuang, berusaha resiko tenaga, menyita waktu, tenaga dan sebagainya, bahkan pengorbanan materi dan sebagainya. Dan memang diperlukan untuk suatu pengabdian dan sebagai pendidik yang hari ini sangat diharapkan untuk selalu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan. Kita tidak bisa hari ini apa adanya sajalah, ya. Cukup guru tua semalam dari murid. Tidak sekarang. Bisa-bisa kita sebagai guru tertinggal oleh murid, ya. Makanya pada hari ini teman-teman yang sudah menjalani program calon guru bergerak, kami aturkan terima kasih dan selalulah bersemangat berjuang. Memang memerlukan pengorbanan dan perjuangan, ya. Itu normal-normal saja, seperti sampai ke rekan kita yang terdahulu. Untuk mencapai hal ini memang harus berdarah-darah, bukan berarti mengeluarkan darah, enggak. Mungkin darah itu diganti dengan keringat, ya. Darah itu diganti dengan air mata. Harus bisa mendampingi suami, tinggal. Harus bisa mendampingi anak, terus tinggal. Harus bisa berlibur, tapi pergi mengikuti program yang namanya ada Lokakarya dan sebagainya. Itu yang namanya berdarah-darah, ya, kata sahabat kita Saprianto, ya. Dan insyaallah nanti tentu ada perimbangannya, ya, di ujung kegiatan itu. Kita sebagai setelah lulus nanti sebagai guru bergerak, ya, diberikan penghargaan, diutamakan mungkin kalau dari segi materinya bahkan diundang untuk mengikuti PPG. Kalau yang sudah mencukupi syarat dipromosikan sebagai pimpinan di suatu lembaga pendidikan atau institusi pendidikan. Apakah itu sebagai calon kepala sekolah maupun calon pengawas, ya, itu prioritasnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang hormati, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, Saudara Hidayatul Radiah, tentang diseminasi budaya positif, ya, di sekolah kita. Sebenarnya kegiatan ini sudah pembelajaran budaya positif ini sudah berlangsung lama, ya. Cuma pembiasaannya itu jarang kita laksanakan. Bapak Ibu yang hormati, budaya positif itu, semua budaya itu adalah positif, ya. Tapi membudayakan budaya ini yang susah kita. Ini maksudnya kita sebagai pendidik, ya. Kita datang dari rumah ke sekolah ini dengan tujuan mendidik, ya, mendidik. Kita seorang pendidik tentu datang ke sekolah untuk mendidik. Ini banyak sekali melihat, ya. Maaf ini berat bagi kita untuk menegur anak kita, berat bagi kita untuk menyapa anak kita. Seperti yang disampaikan dalam filosofi sebagai pendidik, ya, ada dibudayakan S5, sapa, salam, senyum, ya, sopan santun dan sebagainya. Apakah itu sudah kita laksanakan, ya, terkait dengan interaksi kita dengan murid kita, ya? Apa salahnya salam anakku, ya, apa kamu pergi sekolah dasar apa tadi? Itu kita sudah membangun sebuah komunikasi yang positif, ya, menyapa anak kita. Jangan kita datang ke sekolah, ya, sibuk dengan urusan kita saja, sibuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pribadi kita, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian budaya positif lainnya banyak, ya.
soal kita di sekolah saja misalnya, ya, adakah kita menegur anak kita, ya, anak kita berdiri di depan kelas misalnya, di depan kelasnya sampah berserakan, adakah kita menegurnya untuk memungut sampah itu? Ya, ini budaya. Bukan kita menghina anak, tapi sama bukan kita menghukum itu. Kita dalam rangka mendidik itu. Bahwa tidak ada satupun sampah yang berserakan di lingkungan kita. Jadi kepada bapak dan ibu guru di kelasnya masing-masing untuk memudayakan itu. Perhatikan ya, piket itu betul-betul bekerja. Ya, bukan kita menyiksa mereka, tapi dalam rangka mendidik mereka budaya positif. Ya. Budaya yang lainnya biasa menegur anak. Ya. Banyak di media sosial kita lihat ketidakpedulian seorang pendidik. Yang penting kegiatannya jalan. Anak yang tidak sekolah kemarin, apakah kita tanya? Kemana kemarin kamu nak? Kenapa kamu tidak sekolah? Ini bagian dari kepedulian kita dalam pendidikan. Jangan dia hari ini harus sekolah, dia selesai. Panggil dia ke depan. Nah, kemarin kemana? Kenapa kamu tidak sekolah? Ada apa? Kita udah bangun komunikasi itu yang positif, budaya itu. Ya, sehingga anak merasa diperhatikan kalau dia tidak datang sekolah. Ya, bahkan kapan perlu itu masuk dalam catatan kita, dan bukan sekedar izin saja dalam absen. Izinnya kenapa dia izin? Ya, kita tanya, jangan kita terima dia izin kemarin Pak. Ya, jadi itu tingkat kepedulian kita. Saya katakan, ya, kalau ada anak yang datangnya terlambat, jangan disuruh lari dia. Teman-teman dia terlambat, disuruh lari kencang-kencang, sehingga etikanya tak ada, hilang. Karena kita ingin cepat-cepat saja. Lari boleh. Seperti itu. Diajarkan dia, ketuk pintu, baca salam, mohon izin. Tak. Assalamualaikum, permisi Bu, saya terlambat. Guru mendengar, Waalaikumsalam. Silakan kamu masuk menghadap kepada Bapak dan Ibu. Ditanya, kenapa kamu terlambat nak? Dijawab oleh anak, saya tadi bangunnya terlambat Bu. Di sana saat itulah kita memberikan nasihat kepada anak. Nah, besok nanti kalau kita sekolah bangunnya jangan terlambat lagi. Seorang pelajar, seorang murid itu bangunnya pukul 5 paling lambat. Kapan pun pukul 4 dah bangun. Mandi, bersihkan tempat tidur. Ya, sholat subuh, sarapan, berpakaian. Itu proses waktu pagi. Di saat itulah kita berikan nasihat. Walaupun kita berikan satu nasihat kepada seorang anak, tapi anak yang lain juga berikan. Itu merupakan ya, pembudayaan kita, pembiasaan kita, budaya positif. Ya, itu yang mendidik Pak Ibu. Ya, kalau sedang mengajar hari ini, anak-anak bisa belajar dari media sosial. Hitung-hitungan bisa belajar dari media sosial, sejarah bisa belajar dari media sosial, dan sebagainya. Ya, pikir itu yang bisa kami sampaikan sebagai wejangan sebagai pimpinan budaya positif di sekolah kita sesuai dengan paradigma pembelajaran saat ini, pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, ini paradigma yang baru. Diferensiasi artinya pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak. Ya, pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak, pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak dan sebagainya. Ada formatifnya, ada tes diagnostiknya, ada tes sumatifnya. Diagnostik adalah tes untuk mengetahui kemampuan awal, untuk mengetahui bakat anak, mengetahui minat anak, kemampuan anak tersebut. Tes diagnostik bukan untuk menguji seorang anak.
Ya, kita hanya untuk mengetahui saja tingkat kemampuan anak, pengetahuan anak, ya bakat dan sebagainya. Ada formatif atau pengetahuan awal, ya perlu kita laksanakan. Nanti kalau ditanya nanti ada nggak tes itu dilaksanakan? Bukti fisiknya ada di soal. Ya, itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, paradigma pembelajaran hari ini. Sebenarnya demikian saja sebagai kata pembuka dari kami selaku kepala sekolah. Selamat kepada saudari Hidayatul Radiah untuk menyampaikan diseminasinya pada teman-teman sejawat. Demikian saja, salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang mana beliau sudah memberikan arahan beliau untuk kita bersama. Kemudian kita masuk saja pada acara yang selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif oleh rekan sejawat kita, calon guru penggerak angkatan 11 Hidayatul Radiah. Kepada Ibu Hidayatul Radiah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kantor majelis guru SDN 25 Kota Hilalang dalam keadaan sehat insyaallah, dalam rangka kegiatan salah satu tuntutan tugas bagi kami calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pada modul 1.4 penyampaian menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang insya Allah kita harapkan bermanfaat untuk kita di sekolah hendaknya. Salawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ilmu sampai saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 25 Kota Hilalang, rekan-rekan sejawat, guru-guru hebat SDN 25 Kota Hilalang. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu bersedia hadir di ruangan kita ini untuk menyaksikan, mendengarkan, dan terlibat aktif hendaknya di dalam kegiatan kita, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan berniat untuk menggurui kita semua. Saya yakin kita adalah guru-guru hebat, kita punya ilmu, kita punya pengalaman yang luar biasa. Di sini kami sebagai calon guru penggerak hanya berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya yaitu adalah budaya positif. Perkenalkan Bapak dan Ibu, dalam pendidikan guru penggerak ini saya adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 25 Kota Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, dengan fasilitator Dr. Ikhwansah Eskom Fkom. Lalu dengan pengajar praktik Ibu Despa Haslina SPD. Berbicara tentang budaya positif,
Bapak dan Ibu, konsep inti dari budaya positif itu, yang namanya budaya positif, pasti kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang bernilai positif. Di antaranya yaitu ada perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti poin-poin ini insya Allah akan kita jabarkan satu persatu dalam penyampaian diseminasi budaya positif ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang sudah berada pada zaman yang sangat-sangat canggih, di era yang sudah modern. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak lagi belajar itu monoton, hanya sekedar ceramah dan ceramah, mencatat dan mencatat. Namun kita berharap bisa menghadirkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berdasarkan minat dan kemampuan dari murid kita itu sendiri. Ujung tombak dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang kita dengar dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak dan Ibu profil pelajar Pancasila kita? Ada 6. Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah nanti tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi. Itulah cita-cita yang diinginkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau berharap bahwa belajar itu tidak lagi menjadi hukuman, tidak lagi memberatkan untuk siswa kita, namun kita dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka tidak merasa takut ketika harus hadir di dalam kelas. Kita lihat lagi Bapak dan Ibu, adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Selama ini kita berpikir bahwa kita sebagai guru itu kita sebagai melakukan kontrol terhadap murid kita. Kita bisa mengontrol tingkah laku murid kita. Padahal terkadang murid kita itu melakukan sesuatu bisa jadi karena dia takut kena hukum misalnya, atau bisa jadi karena dia ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian, ataupun mendapatkan reward dari kita. Lalu adanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terkadang kita menegur siswa. Ketika kita menegur siswa, kita memberi penguatan positif. Kita berpikir bahwa penguatan positif itu sangatlah efektif dan bermanfaat untuk siswa kita tersebut. Namun kadang-kala penguatan yang kita berikan itu hanya sesaat saja bagi mereka, tidak tertanam di dalam diri mereka,
bahwa itulah yang memang benar adanya yang harus dia lakukan, sehingga itu tidak menjadi motivasi bagi dirinya. Kalau ketika ada guru, baru mereka melakukan hal yang baik, misalnya hal yang positif. Ketika tidak ada lagi guru, maka mereka akan berbuat semaunya sendiri. Lalu adanya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita berpikir Bapak dan Ibu, ketika kita membuat murid kita merasa bersalah, kita merasa tujuan kita sudah sampai, tapi ternyata itu bisa jadi bukanlah sebuah hal yang baik untuk kita lakukan. Lalu selanjutnya adanya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini banyak yang terjadi kepada kita Bapak dan Ibu ya. Kita sebagai guru, kita beranggapan kita paling benar. Kita beranggapan kita berhak melakukan apa saja kepada siswa kita. Padahal itu sangatlah tidak baik Bapak dan Ibu. Nah, kita seharusnya memperlakukan siswa kita sebagaimana mestinya, sesuai dengan kodratnya. Mereka datang ke sekolah ini untuk menuntut ilmu. Kita sebagai guru adalah sebagai penuntunnya, bukan sebagai penuntut. Kita adalah penuntun yang akan mengarahkan mau jadi apa mereka nanti di masa mereka yang akan datang. Jadi kita sebagai guru itu tidak berhak untuk memaksa, oh murid kita harus seperti ini, mereka harus melakukan ini. Tidak Bapak dan Ibu, mereka itu punya karakternya yang berbeda-beda. Mereka datang ke sini dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan kita sebagai guru, kita harus bisa memahami kondisi dan kodrat dari murid-murid kita itu sendiri. Mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kita mengenal itu stimulus respon. Ketika di stimulus respon, kita mengenal bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Dulu kita berpikir bahwa semua kita itu sama. Murid datang ke sekolah dalam keadaan yang sama. Tetapi pada teori kontrol, sebenarnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap kita, tidak hanya murid, kita guru pun berbeda. Kebutuhan kita itu berbeda. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memperlakukan murid kita dengan perlakuan yang sama seluruhnya. Tidak, karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu pada stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama saja semuanya. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Artinya apa? Kita itu punya pandangan yang berbeda-beda. Kita punya tujuan yang berbeda-beda. Sehingga untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda itu dengan cara yang berbeda-beda pula. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Kita mengubah sesuatu itu agar sama menurut kita. Tetapi kenyataannya pada teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa menyamakan persepsi kita, pandangan kita dengan pandangan orang lain. Karena itu pasti akan merupakan sesuatu yang berbeda. Pemikiran kita belum tentu sama dengan orang lain. Pemikiran siswa kita pun seperti itu. Mereka tidak mempunyai pemikiran yang sama. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu terdapat pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita melihat di kelas, di sekolah, kita sering melihat ada anak-anak kita, siswa kita yang melakukan kesalahan. Perilaku
perilaku buruk yang dia lakukan itu, dulu kita beranggapan itu merupakan kesalahan. Setiap yang mereka lakukan itu salah. Memang perbuatan mereka itu salah. Namun pada teori kontrol kita harus tahu mereka itu melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya. Tidak mungkin mereka melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Itulah yang ditunjukkan oleh teori kontrol. Lalu pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pada teori kontrol tidak ada siapapun orang lain, siapa saja, bahkan mungkin murid dan kita sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang bisa mengontrol diri mereka itu mereka sendiri. Begitupun dengan kita guru, kita orang dewasa. Tidak bisa Bapak kepala sekolah mengontrol kita. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Karena itu berhubungan dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Itulah yang akan mengontrol diri kita. Walau bagaimanapun motivasi dari orang lain, misalnya kalau motivasi dari dalam diri kita sendiri itu tidak ada, maka itu tidak akan terlaksana dengan baik. Lalu pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu juga tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa dulu pada stimulus respon kita berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Orang itu akan, setelah kita kasih pemahaman positif, dan orang tersebut akan melakukannya meskipun tanpa pengawasan kita. Tetapi pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kembali lagi kepada motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri orang tersebut. Lalu pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan, kita berpikir lama-lama mungkin akan jerak. Nah, tetapi setiap hukuman-hukuman yang diberikan itu, setiap pemaksaan-pemaksaan itu, maka lama-lama mereka akan baik. Itu pemikiran kita sebelumnya. Sedangkan pada teori kontrol, seharusnya kita tidak langsung menghukum Bapak dan Ibu. Namun dibutuhkan kolaborasi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan murid? Ketika mereka melakukan kesalahan, kita lakukan komunikasi, kita tanya terlebih dahulu. Kita cari kenapa dia melakukan hal seperti itu. Tidak langsung kita beri hukuman. Itulah pada teori kontrol. Lalu dan konsensus. Konsensus itu adalah berupa pengalaman-pengalaman, kasus-kasus misalnya. Nah, jadi makanya kita butuhkan kolaborasi. Bagaimana kita bisa menggali, melakukan pendekatan kepada siswa kita ketika dia mendapatkan masalah, ketika dia melakukan kesalahan. Kita tidak bisa langsung menghukum, tidak langsung bisa memberikan sanksi seperti itu. Kita lanjut. Pada stimulus respon, modal berpikir itu menang kalah. Ketika ada siswa salah, kita beri tindakan, di sana menang. Yang menangnya siapa? Guru, karena sudah berhasil memberikan tindakan. Yang kalahnya siapa? Siswa, karena siswa harus melakukan hukuman. Sedangkan pada teori kontrol Bapak dan Ibu, modal berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Guru berhasil melakukan perannya, dan murid mendapatkan pemecahan dari masalah yang
dia alami. Itu maksudnya menang-menang Bapak dan Ibu. Jadi murid itu tidak merasa berhukum, tidak merasa bersalah, namun mereka sadar pada dirinya bahwa setiap yang ia lakukan membutuhkan tanggung jawab. Kita memberikan sesuatu budaya positif itu kepada murid agar murid itu mempunyai tanggung jawab di dalam dirinya, sehingga itu tertanam dalam dirinya tanpa takut dengan hukuman, ancaman, atau untuk mendapatkan reward, penghargaan, pujian, dan segala macamnya. Bagaimana Bapak dan Ibu, masih semangat sampai di sini? Semangat. Baiklah, kita lanjut, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif. Sebelumnya kita mungkin sudah pernah mendengar apa itu yang disebut dengan disiplin positif. Kira-kira kalau mendengar kata-kata disiplin positif, apa yang terbayang oleh Bapak dan Ibu? Aturan. Apa lagi? Sanksi. Ya, kalau kita mendengar disiplin, kata disiplin, pasti yang kita tahu tuh ada aturannya, ada sanksinya, ada hukumannya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ternyata berbeda dengan pemikiran kita Bapak dan Ibu. Disiplin itu bukan hukuman, disiplin itu bukan aturan, bukan sanksi, tetapi disiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau kita yakin bahwa itu adalah sesuatu yang baik, maka itu akan tertanam di diri kita. Itulah yang disebut dengan disiplin. Tidak peduli dengan adanya hukuman, adanya sanksi, adanya pujian, reward, dan sebagainya. Namun disiplin itu berkaitan dengan keyakinan diri kita. Lalu disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Selama ini Bapak dan Ibu di dalam kelas, kita mungkin pernah memberikan hukuman kepada siswa kita, memberikan sanksi kepada siswa kita. Bahkan kita pernah, siswa kita yang baik misalnya, kita pernah memberikan reward untuk mereka. Namun ternyata di dalam budaya positif itu tidak baik Bapak dan Ibu. Bahkan reward yang selama ini kita anggap itu baik, ternyata itu bukan baik menurut budaya positifnya Bapak dan Ibu. Nah, kenapa? Karena bisa saja reward itu menghilangkan keyakinan pada diri anak kita. Terkadang mereka melakukan sesuatu itu karena agar dipuji oleh gurunya, agar mendapatkan hadiah dari gurunya, sehingga itu melanggar dari keyakinan dirinya sendiri, tanggung jawab mereka itu. Jadi tidak sampai tujuan kita. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita berharap Bapak dan Ibu, siswa-siswa kita itu mempunyai tanggung jawab. Mereka punya keyakinan diri mereka sendiri bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu demi sekolah misalnya, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika dia sudah punya keyakinan pada dirinya sendiri, mereka tidak butuh reward, mereka tidak peduli dengan hukuman, dengan sanksi dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang kita kenal.
Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai-nilai kebajikan itu banyak, Bapak dan Ibu. Banyak contoh nilai-nilai kebajikan. Di sini saya memaparkan dari 3 pendapat saja. Pada profil pelajar Pancasila, tadi ada 6 komponen pada profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu. Apakah ada kita lihat dari 6 poin tersebut yang tidak positifnya? Apakah ada kita lihat yang tidak baik pada profil pelajar Pancasila kita? Kita lihat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu merupakan sebuah kebajikan, bukan Bapak dan Ibu? Iya, itu merupakan kebajikan. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu merupakan nilai dari kebajikan. Lalu pada Ibu Primary Years Program mengatakan bahwa nilai kebajikan itu berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Apakah itu merupakan nilai kebajikan? Ya, itu adalah nilai kebajikan. Lalu pada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu merupakan sesuatu yang positif, Bapak dan Ibu. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari apa sukunya, apa agamanya, dari bangsa mana mereka berasal, ataupun dari latar belakang manapun mereka. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita lihat, Bapak dan Ibu, manusia itu memiliki kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tidak hanya murid kita, guru juga punya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Apalagi murid kita. Setiap kita itu mempunyai kebutuhan dasar. Sekarang kita lihat apa saja itu kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu, Bapak dan Ibu, ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Setiap kita manusia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, jangankan siswa, jangankan murid, kita, guru, yang merupakan orang dewasa saja, datang ke sekolah ini terkadang dengan membawa berbagai beban. Begitupun dengan murid-murid kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika ada siswa kita mungkin di dalam kelas kurang bersemangat misalnya, kita tidak bisa langsung menghardik, pagi lu lah loyo, pagi lu tidak bersemangat. Tidak bisa kita langsung menghardik seperti itu, Bapak dan Ibu. Terkadang mereka punya sesuatu yang mereka bawa dari rumah. Bisa jadi kebutuhan hidupnya tidak tercukupi sebelum mereka datang ke sekolah. Bisa jadi misalnya mereka belum makan misalnya. Atau bisa jadi mungkin siswa kita tersebut kurang sehat misalnya, makanya dia tidak semangat. Jadi kita tidak bisa langsung menghardik, tidak bisa langsung kita membentak. Harus kita telusuri dulu, kenapa siswa kita seperti itu. Kebutuhan
Kebutuhan dasar yang kedua yaitu adanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu sekalian, jangankan anak-anak, kita orang dewasa saja ketika kita berkumpul dalam sebuah komunitas, terkadang kita pernah merasa bahwa kita ini tidak dianggap. Pernah tidak Bapak dan Ibu? Pernah. Apalagi anak-anak kita. Nah, ketika kita dapati misalnya kita membuat sebuah pembelajaran berkelompok misalnya, lalu ada siswa kita yang tidak ikut aktif misalnya di dalam pembelajaran tersebut, lalu dilaporkan oleh temannya, Bu, itu tidak ikut dalam membuat tugas kelompok misalnya. Kita tidak bisa langsung memberikan nilai, nilai dia tidak dapat nilai karena tidak terlibat langsung di dalam kerja kelompok. Tidak bisa. Kita harus telusuri dulu Bapak dan Ibu. Bisa jadi, mungkin bisa jadi biasanya dia tidak terlalu akrab mungkin dengan teman-teman satu kelompoknya. Maka kita sebagai guru, kita harus tahu dengan kebutuhan dari siswa atau murid kita tersebut. Lalu kebutuhan yang selanjutnya adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pernah tidak Bapak dan Ibu di dalam kelas kita ada siswa kita selalu pengen tampil ke depan. Setiap apa yang dikerjakan selalu dia yang pengen tampil terlebih dulu. Itu berarti dia mempunyai kebutuhan penguasaan. Dia merasa dianggap, dia ingin menjadi pemimpin di dalam kelasnya. Itu adalah bagian dari kebutuhan berupa penguasaan. Lalu kebutuhan yang keempat, ada kebutuhan berupa kebebasan Bapak dan Ibu, yaitu menyangkut dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kelas kita mungkin pernah menemukan siswa kita ketika kita sudah memberikan tugas misalnya, tapi dia melakukan tugas tersebut sesuai pemikiran dia sendiri. Itu berarti dia memiliki kebutuhan dalam kebebasan. Mereka pengen bebas mengaplikasikan dirinya seperti apa. Itu maksud dari kebebasan. Lalu di dalam kelas itu lalu ada namanya kebutuhan kesenangan. Ada kebutuhan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu, di dalam kelas ada siswanya yang tertawa terus, senang terus. Itu karena dia memiliki kebutuhan kesenangan. Dia memiliki kebutuhan kesenangan sehingga dia terlihat, dia dalam pembelajaran pun seperti apapun kita menyampaikan dia tetap bermain misalnya, itu karena dia butuh agar kebutuhan kesenangannya itu tersalurkan, terpenuhi. Itulah Bapak dan Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya bahas tadi, ada namanya motivasi diri, motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi diri. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau berupa hukuman. Lalu ada juga untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya Bapak dan Ibu, jangankan siswa kita sebagai guru saja kadang kita tahu ada aturan di sekolah bahwa misalnya jam sekian kita harus sudah berada di dalam kelas misalnya Bapak dan Ibu. Ketika sudah masuk di waktu untuk belajar di dalam kelas, sudah ada bel untuk masuk ke dalam kelas, seharusnya kita sudah berada di dalam kelas. Ketika misalnya ada Bapak Kepala Sekolah, ketika ada Bapak Kepala Sekolah, yuk awak langsung masuk ke dalam kelas, kan seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya itu
butuhnya motivasi intrinsik tadi. Kalau dorongan dari bapak kepala sekolah menyuruh kita masuk ke dalam kelas dan sebagainya, itu merupakan ekstrinsik dari orang lain, dari luar. Lalu bagaimana hal itu bisa terlaksana? Itu diperlukan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Yaitu apa itu motivasi intrinsik? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita percaya bahwa ini tanggung jawab kita, ini kebutuhan kita. Jadi kita tidak peduli dengan hukuman, tidak peduli dengan reward, penghargaan dan sebagainya. Namun itu berkaitan dengan keyakinan diri kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama ini kita mengenal adanya hukuman. Ketika tadi ketika mendengar kata disiplin, kita langsung terbayang itu ada hukuman, ada sanksi, ada konsekuensi. Nah, di sini ada 3 pembagiannya Bapak dan Ibu. Ada yang namanya hukuman. Apa itu hukuman? Yaitu biasanya hukuman itu tidak terlaksana. Contohnya, tidak terencana atau secara tiba-tiba. Contohnya bagaimana Bapak dan Ibu? Misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan. Kita panggil misalnya siswa tersebut. Lalu untuk ketika kita panggil, setelah kita berkata segala macam, kita tanya apa kejadiannya itu segala macam, lalu kita hukum. Misalnya lari 3 putaran lapangan misalnya. Itu adalah merupakan hukuman tiba-tiba. Ketika siswa itu melakukan sesuatu kesalahan, apakah dia sudah tahu hukuman apa yang akan dia terima? Tidak. Karena hukuman itu spontan, tiba-tiba sifatnya Bapak dan Ibu. Bisa jadi kadang kita memberi hukumannya memilih sampah, bisa jadi kadang hukumannya lari di sekeliling lapangan, atau bisa jadi hukumannya membersihkan WC. Itu spontan. Lalu yang namanya hukuman itu, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman apa yang akan dia terima. Itulah yang namanya hukuman. Lalu bersifat satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Karena hukuman itu hanya dari guru saja. Siswa tadi tidak tahu kalau ternyata dia akan mendapat hukuman seperti itu. Hukuman itu hanya dari guru dan hanya untuk murid. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu berupa hukuman fisik atau berupa hukuman psikis. Itulah yang disebut dengan hukuman. Lalu ada namanya lagi konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Di sekolah atau di dalam kelas biasanya ada itu peraturan sekolah, peraturan kelas. Adakah Bapak Ibu kita buat seperti itu? Nah, jadi pada konsekuensi itu terencana. Kalau anak tidak melakukan ini, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya ini. Jadi terencana. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun pada konsekuensi ini murid itu dilibatkan dalam menentukan peraturan kelas misalnya. Namun tetap ketika mereka melakukan konsekuensi ini, mereka tetap merasa tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Ketika ada konsekuensi ini, guru itu selalu memonitor murid. Tahu kan peraturan kalau anak mereka, maka kita harus seperti ini. Itu namanya guru memonitor murid, mengawasi murid. Yang ketiga ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Nah, ini Bapak dan Ibu, ilmu baru yang kita dapat, khususnya bagi kita guru-guru, calon guru penggerak. Kita mengenal dengan istilah restitusi. Kalau dulu kami pun juga mengenal hukuman, sedikit-sedikit hukuman. Setiap anak yang salah dihukum, setiap anak yang salah diberikan konsekuensi. Mereka harus seperti ini, seperti ini. Ternyata Bapak dan Ibu, ada yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita lakukan terlebih dahulu Bapak dan Ibu pendekatan kepada siswa kita. Kita tanya awalnya seperti apa, kenapa dia bisa melakukan ini. Lalu kita tanya tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Kita tanya kira-kira keyakinan yang mana yang sudah dilanggarnya, dan untuk memperbaiki kesalahannya apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi siswa itu sendiri yang mencari solusi dari masalahnya Bapak dan Ibu. Kita sebagai guru adalah sebagai penuntunnya, bukan sebagai penghukumnya. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu. Setiap siswa itu melakukan kesalahan, dia sendiri yang mencari solusinya. Tapi tentu di bawah tuntunan dari guru. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan guru sebagai penuntun tadi, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, selama ini mungkin kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Bisa jadi juga kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa jadi kita menjadi teman untuk siswa kita. Bisa jadi sebagai pemantau, dan mungkin juga kita adalah sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu, selama ini kita sudah berada di posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol itu tidak harus 1 ya Bapak dan Ibu, bisa 2, bisa 3, atau mungkin bisa jadi kita sudah melakukan semuanya. Tetapi kira-kira yang mana yang dominannya kita? Penghukum. Oh, penghukum ya Bu Astrid ya. Tidak pakai baju olahraga, tidak boleh ikut olahraga. Nah, itu yang namanya penghukum. Nah, Bapak dan Ibu, sebaik-baik dari posisi kontrol adalah sebagai seorang manajer. Nah, Bapak dan Ibu, kita berharap semoga kita bisa memperlakukan murid kita bagaikan seorang manajer. Biasanya kita mendengar manajer itu di perusahaan ya Bapak dan Ibu. Namun di posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kita harus juga memposisikan diri kita sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya mengambil salah satu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini salah satu kasus mungkin kita alami juga di sekolah kita Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menempatkan posisi kontrolnya? Nah, ketika kita berada sebagai seorang penghukum, maka ini kita memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam karena tidak lengkap atributnya misalnya, atau terakhir masuk kelas misalnya, atau bersihkan WC. Itu berarti kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua yaitu ketika kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Misalnya kita berkata kepada siswa, sudah berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu berarti kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Ya, ibu kecewa, ibu kawat. Itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ketika kita menjadi teman misalnya, kan ada tuh Bapak dan Ibu, kita dekat dengan anak-anak. Nah, mungkin ketika kita berada pada
Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Seolah-olah tidak ada lagi batasan antara guru dan siswanya. Lalu Bapak dan Ibu, posisi kontrol yang keempat yaitu adalah sebagai pemantau. Apa kata-katanya misalnya? Yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu berarti kita adalah sebagai pemantau Bapak dan Ibu. Dan posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apa yang dilakukan oleh manajer ketika ada menemukan seseorang yang melakukan kesalahan? Yaitu kata-katanya misalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya dulu apa yang dia lakukan Bapak dan Ibu. Lalu siswa itu sendiri yang mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Paham Bapak dan Ibu? Nah, untuk mencek pemahaman kita Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa kalimat perkataan sesuai dengan posisi kontrol. Kira-kira di posisi kontrol yang mana terdapat kata-kata seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrolnya apa Bapak dan Ibu? Betul penghukum Bapak dan Ibu. Rasa pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi sehingga lawan bicara kita itu atau siswa kita itu merasa bersalah, sudah membuat orang kecewa. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu di mana posisi kontrolnya Bapak dan Ibu? Penghukum. Penghukum ya Pak Sri Kuliah. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa posisi kontrolnya? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum. Baiklah Pak dan Ibu. Kita lanjut kepada keyakinan kelas. Selama ini kita mendengar bukan keyakinan, tetapi peraturan, tata tertib. Nah, di pendidikan guru penggerak kami mendengar istilah keyakinan kelas. Peraturan tadi itu diganti dengan keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, seperti yang kita tanya tadi ya Bapak dan Ibu ya, ketika kita mendengar disiplin, mendengar aturan, yang kita terbayang itu adalah ada hukumannya, ada sanksinya. Sedangkan pada keyakinan, apakah itu ada hukumannya? Ada sanksinya? Tidak. Biasanya hukuman itu akan memberatkan orang yang dihukum. Sedangkan pada keyakinan itu tidak berlaku. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak, merupakan pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalnya kalau pada peraturan misalnya dilarang membuang sampah, seperti itu kan Bapak dan Ibu. Kalau pada keyakinannya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi pada keyakinan kelas ini kita tidak menggunakan kata-kata jangan, tidak, misalnya. Kita menggunakan kata-kata yang positif. Nah, contohnya seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu.
Kalau biasanya kita tidak boleh datang terlambat, kan seperti itu kalau pada peraturan. Sedangkan pada keyakinan datang tepat waktu. Jadi kita menggunakan kata-kata yang positif, Bapak dan Ibu. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak, Bapak dan Ibu, sedikit saja agar siswa kita mudah mengingat dan mudah dalam mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi peraturan itu, jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tidak muluk-muluk, Bapak dan Ibu. Nah, tidak banyak dan sesuai dengan kondisi kelas kita. Bisa saja keyakinan kelas 1 berbeda dengan keyakinan kelas 4 karena kondisi kelasnya berbeda. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas kan gurunya yang membuat, siswa harus itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sedangkan pada keyakinan kelas kita harus melibatkan siswa itu sendiri. Kira-kira apa yang bisa dia penuhi? Kalau seperti apa yang dia inginkan? Pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan di dalam kelasnya? Itulah keyakinan kelas, Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak lagi memberatkan siswa kita. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, Bapak dan Ibu. Ketika siswa kita mendapat masalah, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa maksud dari menstabilkan identitas ini, Bapak dan Ibu? Ada Bapak dan Ibu yang tahu apa itu menstabilkan identitas? Dinyamankan dulu, ditanya dulu kondisi siswanya, ditanya dulu kenapa dia melakukan hal yang salah tersebut. Setelah dia tahu apa kesalahannya, maka kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya kepada siswa tersebut, kira-kira kalau dia melakukan hal seperti ini salah tidak? Itulah namanya dengan validasi tindakan yang salah. Lalu ada menanyakan keyakinan. Kita tanya kepada siswa tersebut, kalau ternyata ini yang kita lakukan menyalahi tak? Ada tak keyakinan kelas kita yang kita langgar? Kalau ada, kira-kira apa solusi agar dia tidak melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas tersebut? Itu artinya kita sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika ada siswa kita yang salah, Bapak dan Ibu, kita tidak langsung mereka salah gitu ya. Kita tidak langsung menjatuhkan hukuman, tetapi kita coba. Yang namanya perubahan, Bapak dan Ibu, yang namanya perubahan itu memang tidak langsung. Sekarang kita berbuat langsung nampak, tidak. Yang namanya perubahan lama, ada prosesnya, sedikit demi sedikit, tidak langsung, Bapak dan Ibu. Nah, butuh waktu. Terlebih lagi harus dimulai dari diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Kita lihat satu persatu, Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada kata-katanya di sini, berbuat salah itu wajar. Guru berkata kepada siswa yang mengalami masalah tadi, berbuat salah itu wajar. Itu berarti kita sudah menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kita sudah menenangkan siswa tersebut, gitu Bapak dan Ibu. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu berarti kita sudah melakukan menstabilkan identitas, Bapak dan Ibu. Lalu pada validasi
validasi tindakan, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa saja kita dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu berarti kita sudah melakukan validasi tindakan. Lalu menanyakan keyakinan pada restitusi yang segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kata-katanya guru mengatakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kata-kata seorang guru yang menanyakan keyakinan dari seorang siswanya. Di sini Bapak dan Ibu ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya coba laksanakan. Ada berupa videonya Bapak dan Ibu. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Katanya kita harus bertingkah dengan baik. Ya Bu, di sini pada saat menjalankan aktivitas besok itu harus sampai ya Bu, psikolognya yang gitu. Wajar lah ya kalau seandainya kita marah dan kesal kepada Gustin karena Gustin sudah mencapai hasil pekerjaannya kita. Jika Ibu berada di posisi takut, Ibu pasti juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kita lakukan kepada Gustin? Saya marah Bu, jadi pada saat validasi kita yang salah. Oh gitu. Jika melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Iya Bu, masa saya biar saya Gustin merasa sehat. Wajar saat kita karena adalah hasil pekerjaan kita disampaikan oleh Gustin begitu saja. Dan Ibu sangat menghargai kita tidak berbuat lebih dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Misalnya seperti memukul Gustin misalnya kan. Sekarang kita pikirkan tindakan kita yang seperti itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kita keyakinan kelas apa yang kita langgar? Saling iya betul sekali. Menurut kita saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kita itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kita sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kita bersedia memperbaiki kesalahan ini? Saya lebih bersabar untuk menahan amarah Bu. Jika ada yang mengajak saya akan melakukan. Ayo sekali yang kita lakukan. Tetap semangat ya kita. Sekarang boleh kembali ke dalam kelasnya, belajar dengan baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah tadi contoh segitiga restitusi yang sudah saya coba terapkan pada siswa kita. Lalu sebagai penutup Bapak dan Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Kita berharap Bapak dan Ibu kita bisa menerapkan budaya positif pada lingkungan sekolah kita. Mungkin memang tidak bisa langsung spontan berubah langsung seperti itu, tidak Bapak dan Ibu. Kita melakukannya perlahan-lahan ya Bapak dan Ibu. Kita coba sedikit demi sedikit. Kita mulai dari diri kita tularkan kepada rekan-rekan sekitar kita, lalu kita tularkan kepada siswa kita. Kita berharap kita bisa menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak kepada murid, menyuguhkan lingkungan yang nyaman, yang aman dan tentram dan menyenangkan bagi siswa kita, sehingga mereka datang ke sekolah tidak lagi merasa menjadi sebuah beban. Ketika mereka masuk ke dalam kelas, mereka tidak lagi merasa terpaksa untuk belajar. Namun kita berharap kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita. Setiap ketidakdatangan kita ditanyakan oleh siswa-siswa kita. Kita berharap kita bisa membawa perubahan ini pada lingkungan kita perlahan demi perlahan. Kami harapkan sebagai calon guru penggerak Bapak dan Ibu, kami tentu tidak akan bisa bergerak sendiri. Kita butuh kolaborasi, kita semua butuh kerjasama Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai kita di penghujung, terima kasih saya ucapkan Bapak dan Ibu untuk waktunya, untuk tenaganya. Mungkin sangat menyita, anak harus ditinggal dan segala macam. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga lelah Bapak dan Ibu Allah balasi hendaknya dengan pahala yang berlimpah, dengan segala kebaikan hendaknya. Mungkin bukan langsung hari ini Allah balas Bapak dan Ibu, insya Allah ke depannya kita berharap kita bisa menjadi guru yang baik, guru yang mampu menuntun dalam pembelajaran di era yang modern ini Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih sekali kepada Ibu Hidayatul Radiah yang mana beliau sudah berbagi ilmu kepada kita tentang budaya positif di sekolah. Semoga kita sebagai pendidik bisa menerapkan budaya positif tersebut kepada siswa-siswa kita. Oke, nanti Ibu Hid dimohonkan untuk berbagi slide-nya ya kepada kita semua agar kita bisa juga mempelajari atau mengetahui bagaimana yang budaya-budaya positif tersebut. Nah, terima kasih sekali kepada semua rekan sejawat kita yang sudah bersedia hadir untuk hari ini. Sudah sampai kita pada acara kita. Sekarang kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.